Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Nah, sebelumnya untuk jawaban tugas kemarin ada pada deskripsi, jadi bisa dilihat uh, jawaban dari tugas kemarin pada deskripsi di bawah video ini. Nah, baik, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem bab dari sistem koordinat. Kalau di buku cetaknya ada pada halaman 45. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pertama pengertian dulu. Apa itu sistem koordinat? Nah, sistem koordinat itu secara sederhananya adalah cara untuk menentukan posisi suatu objek atau benda. Nah, kita ambil contoh sederhana dulu. Misalkan ada denah tempat duduk. Nah, perhatikan denah tempat duduk dulu. Biasanya di setiap kelas ada denah tempat duduk. Nah, misalkan ada seorang guru bertanya, di mana tempat duduk Randy? Nah, di sini Bapak tandai dulu tempat duduk Randy. Di mana tempat duduk Randy? Nah, jadi salah satu kawan kamu akan menjawab, tempat duduk Randy itu berada di baris keempat. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian dari nomor tiga dari sebelah kanan. Satu, dua, tiga. Maka tempat duduk Randy di situ. Jadi misalnya di mana tempat duduk Randy? Tempat duduk Randy ada di baris keempat, Bu. Kemudian nomor tiga dari kanan. Nah, ini tempat duduk Randy tadi, kawan kamu menjawabnya seperti itu. Nah, jika ada kawan yang lain bertanya, di mana tempat duduk Randy? Tempat duduk Randy ada di baris keempat. Sama juga, satu, dua, tiga, empat. Tapi dia dibilangnya nomor empat dari sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini menentukan lokasi tempat duduk Randy. Sebenarnya ini adalah sudah termasuk dari pengertian dari sistem koordinat. Apa itu tadi sistem koordinat? Yaitu cara untuk menentukan posisi suatu objek atau benda. Nah, sekarang yang kita posisikan tadi adalah posisi tempat duduk Randy. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke tadi pengertian dari sistem koordinat, yaitu tentang um, cara menentukan posisi suatu objek atau benda. Nah, sekarang kita masuk ke namanya ke diagram Kartesius. Apa itu diagram Kartesius? Diagram Kartesius itu kalau dibilang adalah alat bantu untuk menentukan posisi. Jadi, uh, kita akan menggunakan yang namanya diagram Kartesius untuk menentukan posisi dari suatu objek. Nah, coba diperhatikan, ini diagram Kartesius. Kalau di buku cetaknya ada pada halaman 46. Kita memperhatikan dulu diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu terdiri dari dua buah sumbu utama, yaitu yang mendatar atau namanya istilahnya sumbu X, dan yang tegak lurus itu namanya sumbu Y. Titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu dikatakan dengan titik 0,0. Ini dia, 0,0. Kemudian setiap pergerakan, setiap ke kanan di sumbu X itu bernilai positif, kalau dia ke kiri bernilai negatif. Sedangkan untuk Y, di atas titik 0 bernilai positif dan di bawah titik 0 bernilai negatif. Nah, ini diagram Kartesius. Jadi, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian,
ada titik-titik di sini. Nah, titik-titik inilah yang dikatakan dengan koordinat. Ya, titik koordinat. Di sini ada titik A, B, C, D, dan sampai H. Nah, titik-titik inilah yang dilambangkan sebagai lokasi suatu objek. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu menentukan koordinat suatu titik. Nah, suatu titik koordinat ini, itu titik koordinat terdiri dari X, Y. Nah, X, Y. Sekarang ada titik A, titik B. Sekarang yang akan kita tentukan adalah bagaimana menentukan koordinat dari titik A. Sebelum kita menjawabnya, Bapak mau kasih keterangan dulu. Yang pertama, perlu diperhatikan apa? Bahwa untuk titik koordinat itu terdiri dari dua bilangan X dan Y. Perhatikan X dan Y. Yang pertama itu X. X itu adalah sumbu atau garis yang mendatar. Nah, dan Y adalah garis yang tegak lurus. Artinya, kalau untuk menentukan koordinat suatu titik, kita harus mulai dulu dari sumbu X. Nah, perhatikan. X itu pergerakannya ke kanan itu nilainya positif. Kalau ke kiri itu nilainya negatif. Sedangkan untuk Y ke atas nilainya positif, ke bawah nilainya negatif. Nah, coba perhatikan sekarang. Bagaimana menentukan koordinat titik A? Sekarang letakkan posisi pena kita di titik 0,0 atau titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Yang akan kita tentukan koordinat titik A. Ingat, yang kita lakukan pertama yaitu dari titik 0,0, kita akan menuju ke titik A. Maka kita akan berjalan, menghitungnya seperti melangkah, 1, 2, 3. Kita akan melangkah ke kanan 3. Ya. Kanan 3. Kemudian setelah 3 ke kanan, maka posisi kita tepat di bawah dari titik A. Maka selanjutnya kita dari sini ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ke atas 6. Maka ke kanan 3, ke atas 6. Maka koordinat dari titik A yaitu X-nya, ingat 3, kemudian Y-nya ke atas berarti nilainya tetap positif, berarti positif 6. 3,6. Nah, jadi titik A yaitu koordinatnya 3,6. Selanjutnya, untuk misalkan kita ambil contoh titik E. Titik E, kita akan hitung koordinat dari titik E. Tetap caranya sama, letakkan posisi pensilnya di titik 0,0. Sekarang kita akan menuju ke titik E. Berarti yang pertama jalannya adalah kiri atau kanan dulu. Berarti kita ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 5. Maka posisi kita
tepat di atas titik E. Maka kita tulis dulu kiri 5. Kiri 5. Kemudian dari titik sini kita turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ke bawah 5. Nah, jadi ke kiri 5, ke bawah 5. Maka koordinat dari titik E, kalau ke kiri tandanya min. Berarti ke kiri 5 berarti min 5. Kemudian ke bawah 5. Ke bawah min, berarti juga min 5. Maka titik E yaitu min 5, min 5. Jadi itu cara untuk menentukan koordinat suatu titik. Jadi lebih gampangnya yaitu kita ambil dari titik 0, kemudian kita jalan dulu kanan atau kiri dulu, baru setelah itu atas bawah. Jangan terbalik, jangan jadi misalkan titik A, kita ke atas dulu, ke atas 6, kemudian ke kanan 3, jadi 6,3 terbalik. Ya, yang benar adalah ke kanan ke kiri dulu atau sumbu X dulu, baru ke atas atau ke bawah. Nah, itu untuk menentukan uh, titik koordinat suatu titik ya. Menentukan koordinat suatu titik. Nah, sekarang kita masuk ke jarak. Nah, jarak titik. Nah, ini tadi ini ada contoh pada halaman 47 untuk sebagai bahan latihan. Di sini sudah ada titiknya dan sudah dituliskan koordinatnya. Jadi titik A 2,6. Kalau dari 0 ke kanan 2, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 2 berarti 2. Ke atas 6 berarti tetap positif 6. 2,6 ke depannya. Kalau titik C, ke kiri 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Ke kiri 4. Ke kiri min, berarti min 4. Kemudian ke atas 3. Kalau ke atas positif berarti 3. Min 4,3. Nah, sekarang yang kita pelajari setelah menentukan titik yaitu menentukan jarak pada jarak titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Tapi itu akan kita pelajari nanti pada video selanjutnya. Jadi hari ini cukup kita sampai menentukan koordinat suatu titik. Nah, tugas kamu pada hari ini silakan buka bukunya halaman 52. Buka bukunya pada halaman 56. Nah, kemudian di sini ada nomor 1 ya. Nomor 1, maka yang kamu kerjakan adalah gambar nomor 1 ini tentukan semua koordinat dari titik A sampai titik M. Jadi titik A-nya berapa koordinatnya, titik B-nya berapa koordinatnya, C, D, E, dan F. Silakan dikerjakan, nanti jawabannya akan ada pada video berikutnya. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.